Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung waktu dan jarak menyusul. Mari simak video ini dengan baik. Pertama-tama kalian harus ketahui terlebih dahulu mengenai rumus menghitung waktu menyusul. Adapun rumusnya yakni waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi K2 kurang K1. Apa itu K2 dan K1? K1 adalah kecepatan yang berangkat pertama, sedangkan K2 adalah kecepatan yang berangkat kedua. Adapun selisih jarak, cara menghitungnya yaitu kecepatan 1 atau kecepatan yang berangkat pertama dikali perbedaan waktu dalam jam. Selain kalian harus mengetahui rumus menghitung waktu menyusul, kalian juga harus mengingat rumus kecepatan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Di mana di sini nanti akan berguna bagi kalian untuk mengerjakan soal menghitung waktu menyusul. Di sini adalah segitiga JKW, ya, akan lebih mudah bagi kita mengingatnya dengan segitiga ini. J adalah jarak, K adalah kecepatan, W adalah waktu. Jika kita ingin mencari jarak, maka kita kali kecepatan dikali waktu. Jika kita ingin mencari kecepatan, maka kita bagi jarak dibagi waktu. Jika kita ingin mencari waktu, maka kita bagi jarak dibagi kecepatan. Baiklah, kita menuju ke contoh-contoh soalnya agar kalian mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Kita menuju ke soal yang pertama. Mari kita baca dengan cermat. Raka berangkat dari Rantau menuju Banjarmasin pada pukul 7.00 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Rangga berangkat menuju Banjarmasin pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, pada pukul berapa Rangga menyusul Raka? Baiklah, kita tulis jawab dulu. Dalam menghitung waktu menyusul, pertama-tama yang kita hitung adalah mencari selisih jarak, yaitu rumusnya K1 atau kecepatan pertama dikali perbedaan waktu dalam jam. Sekarang kita lihat di sini. Siapa yang lebih dulu berangkat, Raka atau si Rangga? Si Raka berangkat pada pukul 7, sedangkan Rangga berangkat pukul 7.30. Sehingga kita tahu bahwa yang lebih dulu berangkat adalah si Raka pada pukul 7. Dan si Raka bergerak dengan sepeda motornya dengan kecepatan 40 km per jam. Sehingga K1-nya adalah 40 km per jam. Kemudian dikali perbedaan waktu dalam jam. Sekarang kita bandingkan waktu si Raka berangkat dengan waktu si Rangga berangkat. Raka berangkat pukul 7 tepat, sedangkan Rangga berangkat pada pukul 7.30. Sehingga kita hitung selisihnya ya, 7.30 dikurang 7.00 sama dengan 30 menit. Kita tidak bisa langsung menulis 30 menit ini di sini karena diminta di sini rumusnya adalah perbedaan waktu dalam jam, sehingga 30 menit ini kita harus ubah ke satuan jam. Karena kita tahu bahwa 1 jam adalah 60 menit, maka 30 menit ini kita bagi dengan 60, sehingga ditulisnya seperti ini. Dan ini satuannya nanti sudah jadi jam. Kemudian kita kalikan 40 km per jam, kita kali ke pembilang atau di atasnya. Sehingga 40 dikali 30 hasilnya 1200 per 60. 60-nya masih tetap. Kalau sudah seperti ini, maka kita bagi aja langsung. 1200 bagi 60 adalah 20 km. Karena di sini dicari selisih jarak dan satuan akhirnya adalah kilometer. Jika kita sudah mencari selisih jarak, maka kita bisa menghitung waktu menyusul. Rumusnya adalah selisih jarak
per K2 kurang K1. Selisih jarak tadi adalah 20 km, kita tulis di atasnya, kemudian per kecepatan 2 kurang kecepatan 1. Kita tahu bahwa yang kedua berangkat adalah si Rangga, sehingga kecepatan si Rangga adalah 60 km per jam. Kita tulis 60 dikurang, sedangkan kecepatan si Raka tadi 40 ya, kita tulis 40, sehingga 60 kurang 40. Dalam bentuk seperti ini, kita kerjakan dulu dikurangnya ya, sehingga 60 kurang 40 sama dengan 20. Yang di atas tetapkan saja, jangan dihilangkan dan jangan diubah, sehingga tersisa 20 per 20. 20 bagi 20 sama dengan 1, dan satuannya adalah jam, 1 jam. Di sini kita sudah mengetahui bahwa si Rangga nanti dapat menyusul Raka dalam waktu 1 jam perjalanan, ya. Tapi di sini soalnya minta pada pukul berapa, sehingga kita hitung waktu menyusul ini dengan waktu saat Rangga memulai perjalanannya. Sehingga Rangga dapat menyusul Raka pada pukul 7.30 karena pada pukul 7.30 tadi si Rangga berangkat tambah 1 jam. Artinya 1 jam di sini adalah durasi si Rangga dapat menyusul si Raka. Sehingga 7.30 tambah 1 jam adalah 8.30. Jadi Rangga dapat menyusul Raka pada pukul 8.30. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Mari kita baca dengan cermat lagi. Linda dan Leni tinggal di Amuntai. Mereka akan pergi ke Banjarbaru. Linda berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7 tepat, Leni berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pertanyaannya, pada jarak berapa Leni mampu menyusul Linda? Nah, di sini pertanyaannya beda lagi ya. Kalau tadi ditanya pukul berapa, sekarang pada jarak berapa. Oke, kita tulis jawab dulu. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kita mau mencari soal yang berkaitan dengan menyusul, pertama-tama kita cari dulu selisih jaraknya. Rumusnya adalah K1 kali perbedaan waktu dalam jam. Sekarang kita cari siapa yang lebih dulu berangkat. Di sini si Linda berangkat pada pukul 6.40, sedangkan si Leni berangkat pada pukul 7 tepat. Sehingga yang lebih dulu jelas adalah si Linda. Dan Linda kecepatannya adalah 60 km per jam. Sehingga kita tulis di sini 60 km per jam. Kemudian kita kali. Nah, sekarang kita lihat perbedaan waktu berangkat si Linda dan si Leni. Nah, mereka perbedaannya di sini ya. Si Leni itu berangkat pada pukul 7 tepat. Sedangkan Linda berangkat pada pukul 6.40, sehingga kita kurangkan saja ya untuk mencari selisihnya, dan selisihnya adalah 20 menit. Nah, ini masih satuan menit, kita tidak bisa langsung tulis di sini, dan kita perkan seperti tadi, kita per 60, karena 1 jam itu adalah 60 menit, sehingga ditulis di sini 20 per 60. Kemudian baru bisa kita kalikan, 60 dikali 20 sama dengan 1200. Kemudian dibagi 60 lagi. 1200 bagi 60 sama dengan 20 km. Satuannya kilometer karena selisih jarak. Kalau kita sudah mendapatkan selisih jaraknya, maka kita bisa menghitung waktu menyusulnya, yaitu selisih jarak per K2 kurang K1. Selisih jaraknya sudah kita dapat tadi 20. Kemudian K2, karena kita tahu bahwa si Leni yang berangkat yang kedua, maka kita lihat di sini adalah kecepatannya adalah 70. Sehingga 70 dikurang, tadi si Linda yang pertama adalah 60. Kita kurangkan dulu, 70 kurang 60 sama dengan 10, 20-nya tetap di atas. Sampai di sini baru kita bagikan, 20 bagi 10 sama dengan 2 jam, satuannya jam. Nah, sekarang kita lihat lagi, pertanyaannya apa? Pada jarak berapa Leni mampu menyusul Linda?
Di sini bukan ditanya waktu ya, jadi kita mencari lagi jarak. Kalau kita sudah dapat waktu menyusulnya, ya, dan ini artinya waktu menyusul si Leni ya kan, untuk menyusul si Linda seperti itu. Untuk mencari jarak si Leni dalam menyusul Linda, maka kita hitung rumusnya ini. Kecepatan si Leni, karena si Leni yang menyusul, kali waktu menyusul, yang baru kita dapatkan tadi. Kita lihat bahwa kecepatan si Leni adalah 70 km per jam. Kita tulis di sini, kemudian dikali waktu menyusul yang kita dapat tadi adalah 2 jam, sehingga 70 km per jam kali 2 jam. 70 kali 2 sehingga 140, karena jarak maka satuannya adalah kilometer. Ya, jadi beda sama tadi cara mencari di bawahnya. Kalau tadi cuma pukul berapa, sekarang jarak berapa. Jika nanti ditanya jarak berapa, maka tambahan rumusnya adalah di bawah ini. Ya, dan hati-hati menentukan siapa kecepatannya, ya, karena kecepatan di sini kita tentukan kecepatan yang berangkat kedua, karena yang berangkat kedua sudah pasti akan menyusul, ya. Jadi di sini karena si Leni berangkat kedua, maka kita ambil di sini kecepatan si Leni. Jadi kita tidak bisa mengambil sembarang kecepatan siapa kayak gitu. Jadi kita harus tahu siapa yang berangkat kedua, ya, atau berangkat yang terakhiran, atau yang si menyusul, ya. Dan kita dapat di sini adalah 140 km, sehingga jadi Leni mampu menyusul Linda pada jarak 140 km. Baiklah, kalian telah menyimak tadi cara menghitung waktu dan jarak menyusul. Sekarang ayo berlatih dengan menjawab soal berikut di buku kalian. Di sini ada 2 soal, silakan kerjakan menggunakan cara yang telah kalian pelajari tadi. Terima kasih sudah menonton video ini, selamat belajar dan tetap semangat.